Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gino Halid dari kelas 12 IPS 4 SMAN 1 Majalengka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang jurnal umum untuk memenuhi tugas tambahan saya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, pengertian jurnal umum adalah buku harian akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis sebelum dipindahkan ke buku besar. Dalam jurnal umum, setiap transaksi dicatat sesuai dengan prinsip debit dan kredit. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi jurnal umum. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua ada fungsi historis. Menyimpan catatan transaksi sebagai rekaman kronologis untuk keperluan pelacakan dan audit. Selanjutnya ada fungsi analisis. Menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang didebit maupun dikredit. Fungsi instruktif. Memberikan instruksi pencatatan transaksi sesuai dengan aturan debit kredit. Fungsi yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Langkah-langkah pembuatan jurnal. Langkah pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Langkah kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Langkah ketiga, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom keterangan. Langkah yang keempat, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Selanjutnya ada keterangan. Nomor 1, kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Nomor 2, kolom kode bukti pembukuan digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Nomor 3, kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. Nomor 4, kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan, kolom referensi dibiarkan dalam keadaan kosong. Nomor 5 dan nomor 6, kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Nomor 7, nomor halaman digunakan sebagai referensi pada buku besar. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas contoh soal. Pada soal nomor 1, pada tanggal 3 Maret, kas berada di debit sebesar 800 juta dan modal awal berada di kredit sebesar 800 juta. Nah, pada kolom tanggal 3 Maret 2020 dan kolom keterangan disediakan kas dan modal awal. Nah, kas sebesar 800 juta ditempatkan pada kolom debit dan modal awal sebesar 800 juta ditempatkan di kolom kredit. Soal nomor 2. Pada tanggal 8 Maret, sewa dibayar di muka berada di debit 30 juta dan kas berada di sebelah kredit sebesar 30 juta. Pada kolom tanggal 8 Maret 2020, pada kolom keterangan, sewa dibayar di muka sebesar 30 juta diletakkan pada kolom debit dan kas sebesar 30 juta diletakkan pada kolom kredit. Selanjutnya, soal nomor 3. Pada tanggal 17 Maret, peralatan sebesar 15 juta di debit, perlengkapan di sebelah debit 8 juta, dan kredit sebesar 23 juta di sebelah kredit. Pada kolom tanggal 17 Maret 2020, pada kolom keterangan, peralatan sebesar 15 juta ditempatkan di kolom debit, dan juga perlengkapan sebesar 8 juta ditempatkan di kolom debit. Untuk kas sebesar 23 juta didapatkan dari penjumlahan peralatan dan perlengkapan, yaitu 15 juta ditambah 8 juta menjadi 23 juta ditempatkan di kolom kredit. Nah, jadi untuk jurnal umum perusahaan jasa
Sipi Kemilau Sinar yang berakhir di periode 31 Maret 2020, total jurnal umumnya sebesar 853 juta rupiah.